Dracula, nama yang sudah menjadi legenda dunia. Tapi tahukah Anda, di balik mitos vampir yang haus darah ini, ada sosok nyata yang lebih menggerikan dari cerita manapun. Vlad III, seorang pangeran dari Romania, memiliki sejarah kelam yang bahkan melibatkan Kesultanan Ottoman. Apa hubungan mereka? Dan bagaimana kisah ini menjadi inspirasi film horor terkenal? Temukan jawabannya di video ini. Vlad III, atau yang dikenal sebagai Vlad the Impaler, adalah seorang pangeran di wilayah Wallachia, Romania. Ia dikenal karena metode eksekusinya yang sadis, yaitu menusukkan musuh-musuhnya ke tiang kayu. Meski dikenal kejam, Vlad dihormati oleh sebagian rakyatnya sebagai pemimpin yang mampu mempertahankan wilayahnya dan menegakkan ketertiban. Namun, metode yang ia gunakan membuat namanya dikenang dengan rasa takut. Kastil Bran yang sering dikaitkan dengan Vlad III sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Namun, citra kastil ini yang misterius menjadikannya simbol dari legenda Dracula, karakter fiksi yang terinspirasi dari Vlad. Hingga kini, sosok Vlad tetap hidup dalam cerita rakyat dan budaya populer sebagai simbol kekuasaan, keberanian sekaligus teror. Nama Dracula berasal dari gelar Vlad Draculea yang berarti anak naga atau anak iblis. Mitos vampir ini mulai muncul dari legenda Eropa Timur tentang makhluk yang hidup dari darah manusia. Di tahun 1897, seorang penulis Irlandia bernama Bram Stoker merilis sebuah novel yang mengguncang dunia, Dracula, kisah tentang vampir haus darah dari Transylvania, yang hingga hari ini menjadi ikon abadi horor dunia. Namun, apakah sosok Dracula hanyalah hasil imajinasi, ataukah ia terinspirasi dari tokoh nyata? Stoker mungkin tidak menyebutkan nama Vlad Tepes secara langsung, tetapi kisah Pangeran Wallachia abad ke-15 ini mengalir dalam setiap halaman. Vlad Tepes yang dikenal dengan julukan Vlad si Penyula atau Vlad the Impaler adalah penguasa kejam yang memanfaatkan teror sebagai senjata melawan musuh-musuhnya, termasuk Kekaisaran Ottoman. Kisah kebrutalannya menciptakan legenda mengerikan yang beredar hingga ke Eropa Barat. Namun, seperti api kecil yang tertiup angin, legenda itu berubah arah. Kisah Vlad bercampur dengan cerita rakyat Eropa Timur tentang makhluk undead yang menghisap darah. Dalam cerita rakyat Romania, makhluk seperti Strigoi atau Moroi menjadi dasar ciptaan vampir modern. Dan ketika kisah Vlad bersatu dengan mitos vampir melalui tangan dingin Bram Stoker, lahirlah sosok Dracula yang kita kenal hari ini
sebuah perpaduan sempurna antara sejarah kelam dan imajinasi horor. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan. Seberapa banyak kebenaran yang tersimpan dalam mitos ini? Dan apakah Dracula hanya tinggal dalam buku atau sebenarnya masih mengintai dalam bayang-bayang malam? Semoga kisah ini menjadi refleksi bagi kita semua. Kita mungkin tidak abadi seperti Dracula, tetapi waktu yang kita miliki adalah kekuatan sejati kita. Mari gunakan itu untuk menyebarkan terang, bukan kegelapan, dan untuk memahami, bukan menghukum. Jangan lupa, kisah ini hanyalah awal dari perjalanan kita. Jika Anda ingin mendalami lebih banyak cerita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Bagikan cerita ini dan mari kita terangi dunia bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.